Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sekar Jaya, kita sekarang akan buat lagi konten dengan narasumber yang kredibel, dan hal ini adalah seorang budayawan yang kemarin kita sudah kupas bersama, yaitu ada episode sebelumnya. Belum bisa dikeluarkan semuanya ini kemarin ini karena terlalu panjang juga, dan sekarang saya ingin bertanya kepada narasumber yang sekarang itu, yaitu Bapak Dr. Irjen Purnawirawan Dedi Fauji El Hakim. Kang, selamat malam Kang. Selamat malam, Wilujeng Wengi, Sampurasun. Sampurasun, Rampes. Nah, Kang, kita bertemu lagi nih Kang ya. Gimana, sehat-sehat Kang sekarang? Alhamdulillah, pangestu. Alhamdulillah, Kang. Ini begini, Akang sebagai seorang budayawan, terus seorang ketua dewan Papri ya, Persatuan Artis penata musik dan penyanyi ya. Oke, nah ini saya ingin bertanya juga, dan ada juga yang paling pentingnya bahwa Abah itu adalah sekarang itu adalah seorang adalah tokoh Asgar Jaya. Itu yang paling penting ya. Itu ada tokoh Asgar Jaya. Pengikut aja lah. Tokoh Asgar Jaya Abah ini. Nah, saya menyebutnya kepada beliau itu adalah Abah supaya kita enak mengelaborasinya. Jadi Bah begini, kan sekarang banyak ya bahasa atau kata-kata yang memang pengertiannya nggak tahu tidak dimengerti atau salah dimengerti. Apakah dulu salah penyampaian atau dulu salah menerangkan? Kita juga nggak tahu persis ya. Nah, ini banyak sekali sekarang pengertian mengenai makna atau arti daripada Idul Fitri. Jadi Idul Fitri itu ada yang mengatakan kembali kepada kesucian. Terus ada yang sekarang lagi heboh-heboh dan lagi viral yang dikatakan oleh Syekh Panji Gumilang, ya, pesantren Al-Zaitun di Indramayu, yang menyatakan bahwa Idul Fitri itu adalah makan-makan. Gitu kan, makan-makan gitu loh. Nah, sebenarnya sih apa sih sebenarnya arti makna daripada Idul Fitri tersebut, Bah? Terima kasih Kang Dani. Ya. Jadi ada yang diralat sebetulnya Abah itu bukan budayawan lah gitu kan. Hanya orang yang senang mengamati kiprah kebudayaan Sunda gitu kan. Abah tidak merasa sebagai seorang ahli yang ada itu yang di Badung atau yang di mana. Tapi Abah menyenangi hal-hal yang sifatnya budaya dan bahasa. Sehingga pendekatan Abah sekarang juga ya lebih banyak kepada pendekatan bahasa dan budaya gitu kan. Nah, dalam pendekatan bahasa ini kita tahu gitu kan, Abah pernah belajar bahasa Arab lah. Jadi Idul Fitri gitu. Idul Fitri iya. Itu kok di masjid-masjid kemudian di pengajian-pengajian bahwa artinya Idul Fitri itu kembali kepada kesucian gitu kan. Itu mungkin dari fitrah itu mungkin dari fitrah gitu ya. Ya mungkin pengertiannya. Tapi itu adalah latar belakang sejarahnya. Istilah kembali kepada kesucian itu berasal dari daerah Jawa yang dinamakan dengan balik nang kasucen gitu kan. Itu pada saat kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung mempunyai pengaruh kepada wilayah Jawa Barat, terutama di Banten dan Cirebon. Itu balik nang kasucen itu diterjemahkan sebagai kembali kepada kesucian. Kembali kepada kesucian ya. Kita tidak boleh menyalahkan itu adalah salah. Tapi itu sudah menjadi kebenaran insani. Yang sudah diterima oleh semua orang, ya udah usah dipermasalahkan. Tapi kalau dari segi kebenaran ilmi, ya, ditinjau dari segi keilmuan, terutama dari segi bahasa, nah, berarti kan Idul Fitri itu idul berasal dari kata ada ya udu, artinya kembali. Ya. Kemudian Fitri, bukan fitrahnya, Fitri berasal dari kata aftoro yuftiru. Nah, ini dari ilmu bahasa yang dinamakan dengan ilmu tasrif, ya, sorof gitu. Jadi aftoro yuftiru. Nah, yuftiru, ya. Itu iftar kan, ada iftar.
itu artinya berbuka. Berbuka. Jadi kalau secara etimologi berarti Idul Fitri itu artinya berbuka kembali. Ya. Nah, kita berbuka kembali. Itu secara arti etimologi. Kemudian ada yang mengatakan kembali kesucian. Ya udahlah, itu udah diterima oleh warga masyarakat. Tapi kalau di pendekatan bahasa, fitrah itu beda. Fitri dan fitrah lain. Fitri dengan fitrah lain. Oh. Kalau fitrah itu kan ada tak marbuto. Ya. Kalau fitri kan nggak ada tak marbuto. Sehingga karena kemiripan kata-kata antara fitri dengan fitrah itu orang seolah-olah mengartikan sama. Iya, mengartikan sama, padahal lain. Kan ada hadis Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Jadi sebuah bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Ya. Nah, tapi di kamus yang disusun oleh Ibnu Munzir ada ta'arif itu definisi dari fitrah. Jadi definisi dari fitrah itu tobiah salimah lam tusabbi aibin. Ya. Jadi kondisi yang masih nol, ya. Jadi yang belum ada catatan kejelekan, aib. Ya. Lam tusabbi aibin wala bihakin, apalagi catatan kebenaran. Ya. Karena memang bayi itu kan belum punya catatan kebaikan dan belum punya catatan kejahatan. Itu yang namanya fitrah. Berarti tidak salah dong kalau nyebutin Idul Fitri itu fitrah. Ya, kalau menurut Abah rugi. Oh, rugi ya. Nah, karena kalau kembali ke fitrah berarti catatan kebaikannya, catatan kejahatannya hilang. Memang kadang nggak ada ya. Catatan kebaikannya juga hilang dong. Rugi kalau kembali ke fitrah. Ya. Sehingga orang Sunda khususnya orang Sunda kebanyakan kurang sepakat gitu ya. Nah, kalau pendekatan dari memperluas arti. Ya. Orang Sunda itu kan kebanyakan dia inginnya buktinya apa, literasinya apa, dalilnya apa gitu kan. Kalau sekarang kita tinjau dari segi bahasa artinya begitu. Jadi Idul Fitri itu kembali berbuka. Bahasa Sundanya buka deui. Buka deui. Nah, kemudian bahasa Sundanya apa gitu kan. Ada orang yang menyebutkan bahasa Sundanya Idul Fitri itu adalah Lebaran. Nah, ternyata setelah Abah lihat, Lebaran ini dalam kamus bahasa Sunda itu ngambang. Karena lebih banyak ditemukan arti Lebaran itu di kamus bahasa Jawa yang disusun oleh Pak Sutrisno, Pak Sutrisno Sastro Utomo, halaman 389, dikatakan Lebaran itu adalah pungkasan. Penyelesaian. Jadi bubaran gitu kan. Tapi kalau Lebaran dalam kamus bahasa Sunda yang disusun oleh Lembaga Bahasa dan Sastra Sunda, diantaranya yang disusun oleh Pak Momon Wirakusuma, Pak Adi Wijaya, Pak M. Asalmun, Lebaran itu asal katanya dari lebar. Sayang. Lebar itu sayang, atau bahasa Sundanya mata handeueul. Nah, berarti kalau Lebaran menurut orang Sunda itu nggak cocok gitu, karena artinya mata handeueul lebar. Mau ngeluarin kue lebar, mau salaman lebar, nggak mau. Jadi kontradiksi kalau menurut orang Sunda, sehingga orang Sunda itu lebih sepakat kepada kata-kata yaitu kembali berbuka. Nah, jadi berbuka itu bahasa Sunda halusnya itu bobor. Jadi Idul Fitri kalau menurut orang Sunda namanya boboran siam, buka tina saum gitu kan. Dia lebih senang itu boboran dari kembali berbuka itu, buka itu di bahasa Sunda kan menjadi menjadi boboran siam, kembali buka tina saum gitu kan. Gak cocok dengan kata Lebaran, lebar gitu kan. Gitu. Nah, tapi boboran siam ini oleh orang Sunda, ya namanya orang Sunda itu ya seneng kata-katanya murwakanti, gitu kan. Betul. Kata-katanya murwakanti, kemudian hal-hal yang sifatnya simbol, siloka, sasmita itu seneng orang-orang Sunda itu ya, kayak bahasa Arab lah gitu persis kalau bahasa Sunda itu. Nah, itu boboran siam itu ada beberapa ran gitu kan. Di antaranya mungkin yang pertama bukan Lebaran. Tapi yang namanya Lebaran.
Lebar. Lebar. Nah, ini para karuhun kita, ulama-ulama kita zaman dulu, kenapa bukan lebaran tapi lebaran? Itu diambil kata dari kata sopah, bahasa Arabnya sopah. Sopah itu lebar, lapang. Ya. Lapang dada. Sehingga yang namanya lebaran itu artinya yang pertama pintu ampunan telah terbuka lebar. Pintu ampunan telah terbuka lebar. Ya. Kemudian yang kedua, dada ini harus dibuka lebar-lebar untuk meminta maaf dan menerima maaf. Kan. Itu yang kedua, lebaran itu. Dan yang ketiga, pintu rumah juga. Pintu rumah kita itu harus terbuka lebar untuk menerima kunjungan orang-orang yang akan meminta maaf. Apalagi tradisi di Sunda itu kan banyak sekali anak-anak yang datang ke kita, yaitu memang tradisi kita. Jadi itu diambil dari kata sofah, lebaran. Jadi lapang dada, lebar dada, lapang dada. Nah, dari kata-kata sofah itu kita mungkin sering mendengar kata-kata musofahah, yang diartikan dengan berjabatan tangan, musofahah gitu kan. Nah, tapi sebetulnya artinya bukan berjabatan tangan, tapi artinya saling membuka, saling lapang dada untuk meminta maaf dan memberi maaf. Artinya musofahah itu begitu, bukan salaman gitu kan. Nah, itu orang Sunda itu pendekatannya gitu. Kemudian arti yang lain orang Sunda itu selain ada lebaran, juga ada leburan. Leburan. Jadi dosa-dosa kita itu dilebur. Jadi dihilangkan. Karena dilebur, karena umat Islam sudah saling memaafkan. Itu namanya leburan. Tadi kan lebaran, ini leburan. Nah, kemudian ada lagi kebiasaan orang Sunda yang bagus saat itu. Kalau menjelang Hari Raya Idul Fitri, semuanya kerja bakti di rumahnya masing-masing, ngecat rumah dengan apu, dengan kafur. Yang namanya laburan. Kan laburan. Itu, iya. Baheula makan ku kapur eta kapur. Rumah kita kan kebanyakan bambu. Acara itu ya udah terus mulai. Koasnya itu pakai itu teh. Koasnya pakai jerami. Itu yang namanya laburan itu gitu kan. Nah, kemudian ada lagi gitu kan yang indah dari Sunda itu, masalahnya selain ada labur itu saat-saat momen-momen yang paling penting untuk lubaran. Lubaran itu udah kayak lubar idah ya. Udah habis lah, udahlah. Kita ini jangan lagi mengingat masa lalu gitu kan. Lubaran udah dilubarkan aja. Dilupakan gitu. Dilupakan lubaran, dihabiskan lah, gak usah ada lagi sik-sik belik atau hal-hal yang disembunyikan dalam hati, masih nyungklit, kalau orang istilah nyungklit dalam hatinya itu harus di lubaran. Nah, terus ada lagi yang aneh lagi. Ternyata dalam boboran Siam itu, ada yang namanya luberan. Luberan. Iya. Jadi yang namanya kaum duafa, kaum miskin. Anu tadi naon? Lubaran. Yang tadi kan lubaran. Oh, lubaran. Kemudian ini luberan. Oh, luberan. Oh. Luber, melimpah gitu kan. Air kan meluber tuh, luberan. Artinya gini, luberan itu. Kaum miskin, kaum duafa saat itu dia banyak menerima sumbangan makanan dari zakat mal, zakat fitrah mungkin kemudian makanan-makanan. Mereka tidak pernah kekurangan makanan. Apalagi kalau seandainya, dan rumah-rumah juga kan pada saat boboran Siam itu penuh dengan kue-kue kan. Itu yang namanya dengan luberan gitu kan. Dan dilalah gitu kan. Pada saat boboran Siam itu, kita pun semuanya anak-anak sekolah liburan. itu saat lebaran itu liburan juga ya. Yang namanya boboran Siam itu. Jadi nggak pernah gitu kan orang-orang Sunda itu begitu sepakat dengan lebaran, tapi lebaran. Nggak pernah sepakat dengan kembali kepada kesucian, karena tidak sesuai dengan ta'arifnya, definisinya bahwa kembali kepada kesucian itu tobi'ah salimah lam tusab bi'aibin gitu. Jadi wala bihakin gitu kan. Jadi kondisi yang masih nol, yang belum ada catatan kebaikan maupun catatan keburukan. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Tiap bayi yang dilahirkan suci dalam keadaan fitri. Ya berarti kalau fitri kita kembali ke bayi, kan masih kita kembali ke bayi. Gitu. Belum ada catatan kebaikan kan. Gitu kan. Nah, sehingga
itulah makanya para wali, karuhun rumuhun orang, karuhun rumuhun kita, nenek moyang kita itu lebih senang dengan istilah boboran siam. Tapi itu kata-kata itu udah hilang. Tapi kalau menurut Syekh itu yang menyebutkan itu gimana tuh, menyebutkan bahwa itu makan-makan? Tidak tepat kalau makan-makan itu hanya futuran. Kalau makan-makan itu hanya futuran. Memang pada saat Idul Fitri itu ada makan-makan. Makan-makan tidak semestinya di hari boboran siam aja, tiap saat kita bisa makan-makan. Tapi ada yang namanya idul dulu kan, idul ada ya udu. Jadi ada ya udu ya kembali. Jadi ada istilahnya al-adah itu adat kebiasaan, sudah menjadi tradisi yang berulang tiap tahun, yang berulang sehingga namanya Idul Fitri. Itu kembali berulang, buka deui gitu kan. Buka dari mana? Buka dari saum, ibadah saum. Buka itu bahasa Sunda bobor, sehingga menjadi boboran siam. Itu yang dipakai oleh karuhun rumuhun kita itu begitu gitu kan. Jadi kalau ada kembali kepada kesucian, nang kesucian itu mungkin pengaruh dari luar. Dari luar ya. Tapi kita mungkin tidak menyalahkan gitu kan. Itu kan hanya kurang tepat aja. Tidak juga gitu kan. Itu mungkin kalau menurut Abah itu perluasan makna. Jadi tapi bukan makna pokok gitu. Bukan makna etimologi. Tapi Abah sarankan bagi orang-orang yang ilmiah gitu ya. Bagi orang-orang yang ilmiah, jangan langsung kepada penafsiran bil kalimah, harus kepada etimologi dulu. Asal katanya itu apa gitu kan, sehingga kita bisa dengan tepat menerjemahkan istilahnya itu gitu kan. Betul. Dan sesuai juga gitu yang namanya tradisi di Sunda, gitu. Tradisi Sunda itu seperti yang Abah katakan, orang Sunda itu kan selalu dipinding ku silim gitu kan. Kemudian dirimbun ku simbul, kemudian disampir ku sindir, direka ku siloka, ditata ku sasmita, sehingga makanan-makanan yang disajikan selama boboran siam itu kan khas. Tapi itu mengandung makna filosofi. Ada mananya ya? Makna filosofi. Kalau menurut secara budaya Sunda lah ya. Iya, budaya Sunda gitu kan. Kan suka ada lontong, ada kupat segala macam. Ya seperti kupat gitu kan. Kupat. Kupat itu memang para wali, para karuhun dan nenek moyang kita itu sengaja menciptakan yang namanya kupat gitu kan. Itu kupat itu berasal daripada ngaku lepat. Mengaku salah. Mengaku salah. Mengaku salah. Iya. Lepat, mengaku salah. Iya. Itu kupat. Kupat itu ditutup, di cover dengan janur. Janur gitu kan. Janur kelapa. Janur kelapa. Janur ini Ja'a nur telah datang, cahaya. Nur itu cahaya, Ja'a itu telah datang. Jadi hidayah petunjuk dari Allah itu sudah datang. Ja'a nur. Warnanya apa? Hijau. Hijau lambang keteduhan, lambang kedamaian. Isinya begitu kita potong, kita belah putih. Ya, bahwa kolbu kita itu harus bersih. Seperti putihnya kupat. Itu yang nama siloka orang Sunda itu begitu gitu. Nah, kemudian kan di makanan itu ada opor segala macam gitu. Sehingga selalu tidak lepas dari santan. Selama boboran siam kita kan selalu makan santan gitu kan. Ya, bukan semata-mata kolesterol, bukan gitu kan. Tapi itu ada maksud dan tujuannya. Santan itu sami-sami nyuhunkeun di hapunten. Sama-sama minta maaf lah. Sami-sami nyuhunkeun di hapunten. Ada lagi yang namanya mungkin ketan gitu kan. Ketan. Ada ketan-ketan ya. Itu singkatannya tidak ngaraketkeun iketan gitu kan ya. Ada juga yang lontong tuh, lontong. Kalau nggak ada kupat ya lontong katanya. Kalau orang Jawa mengatakan lontong itu olone kotong. Olone kotong. Olone itu kejelekannya hilang, kosong. Tapi kalau Sunda bukan olone kotong, tapi bolona kotong. Bolona kotong atau bolona entong gitu kan. Bolon tuh anak kecil kan?
Ya, jadi anak kecil kalau bolon itu kekanak-kanakan gitu ya. Jadi bolona kotong itu bolona entong jangan lagi kekanak-kanakan lah gitu kan. Sekarang ini harus lebih dewasa. Itu lontong, bolona udah kotong, udah entong. Antik juga ya. Memang luar biasa. Filosofi nanya tinggi sekali. Cuma kita banyak yang nggak sadar betapa hebatnya gitu. Iya, bayang kita, karun kita, rumuan kita ya. Betul. Menciptakan hal yang demikian yang penuh dengan berbagai filosofi gitu. Ya. Jadi sebenarnya artinya yang sebenarnya bukan arti yang sebenarnya secara etimologi bahwa Idul Fitri itu adalah kembali berbuka kembali atau buka kembali berbuka sama. Jadi bukan tidak tepat kalau dimaknakan sebagai kembali kepada kesucian. Itu mungkin makna yang diperluas. Tapi secara etimologi begitu. Secara ilmu bahasanya begitu gitu kan. Iya, betul. Jadi, fitri bukan fitroh. Karena fitri berasal dari kata aftoro yuftiru. Sering kita mendengar iftar. Ayo buka makan pagi iftar atau futuran makan-makan. Ya, yang disebut makan-makan itu futuran itu makan-makan itu mungkin. Iya, futuran itu sarapan kan? Iya, sarapan pagi. Sarapan pagi ya. Karena kenapa sarapan pagi? Karena setelah 30 atau 29 hari melaksanakan ibadah saum, besoknya itu harus sarapan sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Sehingga disarankan ya, kalau untuk Idul Fitri itu harus sarapan dulu gitu kan. Karena sudah lama kita saum gitu kan. Sudahlah. Abah tidak sepakat itu dengan puasa. Puasa itu secara etimologi juga nggak tepat gitu kan. Puasa itu ya? Puasa. Puasa dari bahasa apa ya, Bah ya? Nah, ini kalau di dalam kalau kita lihat di dalam kamus yang disusun oleh Profesor Dr. Zoetmulder dengan Robson, jadi ternyata berbeda tuh. Kalau ada yang namanya upawasa, ada juga yang dinamakan dengan mopawasa itu di kamus itu. Gitu kan. Upa itu dekat, wasa itu sang yang diwasa gitu kan. Kawasa. Jadi dekat kepada yang kuasa. Artinya gitu kan, upawasa gitu kan. Berarti yang paling mirip dengan arti daripada upawasa bukan saum. Berarti kurban dong, dari koroba kan? Oh iya ya. Koroba itu kurban ya. Mendekatkan kepada Allah. Berarti upawasa itu hampir sama dengan korban. Dari segi etimologi artinya gitu kan. Iya. Termasuk mopawasa sama. Tapi ada juga yang namanya puwasa. Selain upawasa ada juga puhwasa. Puhwasa. Pakai H. Iya, puhwasa. Nah, lihat lagi di kamus nanti. Ada kamusnya tebal sekali. Jadi puh itu tidak. Nah, wasa itu lemah. Wasa itu kuat. Jadi puhwasa itu tidak kuat, artinya lemah. Jadi puhwasa itu adalah tidak kuat atau lemah. Jadi siapa yang melakukan puhwasa itu? Memang ada, kita zaman dulu itu. Sebelum saum Ramadan itu dalam tradisi sudah ada yang sebut namanya puasa, dari kata puasa. Contohnya puasa itu naon? Mutih. Kemudian mati geni. Tuh, ngebleng. Ngebleng itu contohnya dia tidak boleh kena cahaya matahari, tidak boleh keluar, tetap tinggal di langit-langit, di para, tidak boleh makan selama 1 minggu atau 2 minggu, nggak makan sama sekali, nggak berbuka, nggak makan, nggak berbuka, nggak minum. Jadi selama 2 minggu atau mungkin 3 minggu, biasanya 3 minggu, ada yang namanya dengan ngebleng. Nah itu selama 3 minggu itu kita nggak boleh minum, nggak boleh makan, nggak boleh kena sinar matahari, itu namanya ngebleng. Itu ngebleng itu salah satu dari bagian tradisi puasa. Tujuannya apa? Melemahkan badan. Tujuannya melemahkan badan. Kenapa badan harus dilemahkan? Karena kalau badan ini lemah, kekuatan-kekuatan gaib ini bisa gampang masuk. Tapi kalau kita seger, sadar, itu agak susah. Sehingga badan kita harus dilemahkan, jiwa kita harus diperkuat, barulah kekuatan batin itu bisa masuk. Ya namanya mati geni, ngebleng itu puasa. Nah,
kalau umat Islam, Abah sarankan. Gitu. Untuk umat Islam nih saran Abah, nggak usah memakai kata upawasa karena secara etimologi salah, nggak tepat. Apalagi memakai kata puasa, tidak kuat, lemah. Ya. Karena diharamkan orang Islam itu lemah. Ya. Orang Islam itu harus kuat, kowiyun harus kuat itu. Allah itu lebih senang melihat orang Islam itu kuat daripada orang-orang Islam yang lemah. Ya. Jadi udahlah, yang bagus itu apa? Ya saum aja, sesuai dengan bahasa Quran. Soma, ya sumu, siyaman gitu kan. Ya. Soma mengendalikan gitu kan. Jadi lebih cocok saum aja, gak usah diterjemahkan dengan puasa. Nggak ini ya. Gak cocok. Karena kan Abah lihat secara etimologi bahasa di kamus itu artinya begitu gitu kan, nggak cocok. Sembahyang nggak usah diartikan dengan sholat karena lain artinya. Lain. Menyembah itu sembah itu hyang itu karuhun dewa, hyang itu orang-orang yang dianggap di atas, tapi bukan Tuhan gitu. Jadi sembahyang itu kalau secara hukum sembahyang itu hukumnya musyrik. Musyrik. Karena yang disembah bukan Allah, tapi hyang yang disembah itu. Dewa ya. Sembah hyang dewa gitu. Kemudian upawasa ya lebih dekat kepada kurban kan. Dilihat dari etimologi kamus ini kan. Kemudian puasa lemah. Macam-macam puasa itu apa saja? Yang tadi kan ada yang mati geni, ada yang ngebleng, ada yang mutih. Itu yang namanya puasa itu begitu. Sehingga nggak usah latah lah umat Islam itu buat Abah. Saran Abah, terserah mau diterima atau tidaknya, tapi Abah lebih senang kembali kepada bahasa Quran. Yaitu sholat aja, nggak usah sembahyang. Kemudian ya saum aja. Sehingga saking arifnya karuhun Sunda, nenek moyang Sunda, para wali, para ulama sepuh, Ramadan juga dia nggak setuju. Nggak ada katanya bulan Ramadan itu. Karena Ramadan itu bukan ibadah. Yang ibadah itu adalah saum. Siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ramadan itu bukan ibadah, tapi nama bulan, nama musim. Berasal dari kata al-ramdu. Al-ramdu itu cuaca yang begitu panas terik. Karena di Timur Tengah itu setiap bulan Ramadan itu panas sekali, nggak pernah ada hujan. Abah juga kan pernah gitu kan di sana tinggal beberapa tahun, pernah lah di sana, pernah keliling Abah. Nah, sedangkan di Sunda atau mungkin di Nusantara selama bulan Ramadan itu kan hujan, hampir tiap hari. Kemarin juga hujan, nggak ada panas-panas yang membakar, nggak ada. Nah, sehingga akhirnya para karuhun kita, para kiai-kiai sepuh mengganti nama Ramadan itu. Gak ada kita Ramadan. Diganti menjadi Sasih Siam. Kan lebih Islami itu. Sasih Siam diambil dari bahasa Quran. Betul. Termasuk seperti Rabiul Awal. Rabiul Awal kan dijejelkan oleh beberapa pihak supaya anak-anak itu hafal nama-nama bulan itu. Tapi menurut ulama-ulama kita zaman dulu, zaman Abah kecil, nggak ada itu Rabiul Awal. Di kita itu nggak ada. Karena artinya Rabiul Awal itu dari kata Rob awal, jadi musim gugur. Gitu. Kan sebelum Rabiul itu kan ada yang namanya Safar, berasal dari kata Aspar. Aspar itu kuning. Jadi semua daun-daun yang ada di gurun yang di timur Jazirah Arab saat itu pada menguning, persiapan untuk gugur. Setelah Safar baru musim gugur. Nah, musim gugur itu di kamus itu namanya Rabiul Awal itu. Rabiul Awal itu. Jadi musim gugur oleh ulama kita, oleh ulama-ulama sepuh kita, kiai-kiai yang arif bijaksana ya. Sesepuh pinesepuh kita diganti menjadi apa? Menjadi Mulud tuh. Bulan Mulud kan lebih Islami. Mulud itu dari milad. Mulud dari kata walada yulad. Kelahiran Nabi kan lebih Islam itu kalau menurut Abah gitu kan. Nah, inilah pentingnya mungkin menurut Abah ya. Abah bukan ahli agama gitu kan. Bukan kan ini dari segi etimologinya. Hanya dari segi bahasa, segi etimologi itu ternyata nggak cocok gitu, nggak tepat. Sehingga orang Sunda Idul Fitri itu lebih cocok boboran siam daripada lebaran itu. Iya. Ya kadang-kadang kan itu sebenarnya banyak sekali pemakaian bahasa-bahasa atau kata-kata seperti itu ya. Karena itu sudah turun-temurun, mungkin sudah turun seperti halal bihalal kan gitu katanya. Halal bihalal itu apa sih sebenarnya artinya? Ya itu juga kalau dari segi luguh ilmu bahasa
dipastikan bahwa orang-orang Arab, orang-orang di Jazirah Timur itu nggak ngerti itu. Katanya nggak ngerti ya, betul katanya. Halal bihalal apa halal bihalal iya. gitu. Sebenarnya kan? apa sih artinya itu? Apa gitu. Karena secara konteks bahasa juga nggak tepat gitu kan. Dan kalau kita lihat di kamus ya, kamus bahasa Arab, halal itu malah konotasinya hal-hal yang negatif gitu kan. Darahnya dihalalkan. Kayak kemarin ada kasus-kasus Muhammadiyah kemarin gitu kan. Orang semua warga Muhammadiyah darahnya dihalalkan. Karena secara kamus itu halal itu punya 3 pengertian atau 4 pengertian apa baca itu. Ada yang namanya halal al-muskilah. Jadi menyelesaikan berbagai permasalahan. Ada juga yang namanya halal itu dari kata halal atau halala gitu kan, atau hala al-habi. Jadi meluruskan benang yang kusut. Ada juga hala alma gitu kan, jadi mencairkan hal-hal yang membeku. Jadi dengan arti pengertian itu ada sesuatu yang harus diluruskan. Yang tadinya banyak masalah, yang tadinya banyak perseteruan, yang tidak banyak ketidaksepakatan, yang tidak benang kusut, dihalalkan supaya menjadi lebih baik. Makanya dulu yang namanya Kiai Haji Wahab Hasbullah, itu salah satu pendiri NU zaman Kiai Haji Hasan Asy'ari, itu begitu dipanggil oleh Pak Karno. Nah, ini sejarah halal bihalal akhirnya. Sejarahnya. Ngaguar membuka awal kata daripada halal bihalal itu. Akhirnya Pak Soekarno memanggil Kiai Wahab Hasbullah. Cobalah dipikirkan kita, karena saat itu tahun 58 tuh. 58 itu partai politik saling memfitnah, saling menjelekan. Kemudian pertempuran, pembunuhan di mana-mana. Ada pemberontakan DITI, ada pemberontakan komunis Buso tahun 48 itu dalam keadaan kisruh yang luar biasa, sehingga Pak Karno manggil lah itu Menteri Agama. Gimana kita kumpulkan aja mereka satu meja, adakan rekonsiliasi nasional atau silaturahmi nasional. Saat itu silaturahmi nasional. Tapi Pak Karno saat itu nggak setuju. Kalau silaturahmi kan udah biasa, itu kan sebut nasional. Cobalah cari mungkin istilah lain. Akhirnya muncul istilah itu kan. Ini kalau tidak salah mungkin para sesepuh dari senior saya bisa mengkoreksi dan membetulkan kalau tidak salah nih. Itu istilahnya itu tolibul halal bit torikul halal. Jadi mencari yang halal dengan cara yang halal. Tapi jadi pertemuan itu judulnya itu gitu kan, tolibul halal bit torikul halal. Tapi rupanya itu susah gitu kan. Untuk susah dimengerti akan susah diucapkan. Akhirnya kembali lagi ke istilah yang suka dipakai oleh pedagang martabak Malabar India. Jadi dulu ya tahun 1935 itu di Taman Sriwidari Solo itu, itu pertama kali sejarah martabak ada di Indonesia. Ada orang India pertama kali datang ke Indonesia, ke Solo, ke Taman Sriwidari Solo, dia menjajakan martabak Malabar. Itu ngucapinnya apa? Ngucapinnya begini, monggo dipun cobi meniko martabak paling eco gitu kan, seperti gitu kan. Halal bin halal, martabak halal bin halal, pakai bin tuh. Halal bin halal, bin halal. Sehingga karena tukang martabak ini menyebar di seluruh Indonesia, ucapan halal bin halal itu menjadi lebih viral daripada mungkin tolibul halal bin torikul halal. Ya udahlah kata-kata halal bin halal, tapi rupanya bin itu salah itu kan. Jadi hanya menjadi yang bukan harus jadi halal bihalal. Tapi jauh sebelum itu di majalah Suara Muhammadiyah tuh. Majalah Suara Muhammadiyah edisi kelima bulan Mei tahun 1924. 24. Muhammadiyah kan berdirinya tahun 1912. Nah, ini majalah Suara Muhammadiyah hurufnya juga masih OE tuh, itu edisi kelima bulan Mei 1924. Ada istilah halal bahalal tuh. Halal bahalal itu jauh sebelum martabak Malabar ini. Ada istilah halal bahalal. Tapi tahun 35 pedagang martabak dari India Malabar halal
bin halal. Oke, hatur nuhun Abah telah memberikan pengetahuan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Pemirsa Asdaya TV untuk bincang-bincang hari ini halal bihalal. Oke, selamat ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.